Oke, di video kali ini kita akan coba mensimulasikan ya organic organic Rankine cycle atau biasa disingkat ORC. Oke, di kelas termodinamika saya rasa kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang Rankine cycle ya. Nah, ini sebenarnya sama ya. Hanya working fluidnya yang diubah ya. Kalau di Rankine cycle itu pakai steam ya, water. Kalau ini working fluidnya diubah ke senyawa yang memiliki boiling point yang rendah gitu ya. Seperti biasanya refrigeran atau mungkin propan ya, propana atau butana gitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti detailnya itu akan dijelaskan di kelas ya tentang organic Rankine cycle ini. Jadi intinya organic Rankine cycle ORC ini tidak membutuhkan sumber panas yang tinggi ya seperti di Rankine cycle ya. Jadi untuk di bagian evaporator ini tidak memerlukan suhu yang setinggi seperti di Rankine cycle yang working fluidnya adalah steam. Oke, jadi bisa digunakan untuk memaksimalkan ya waste heat yang ada di pabrik gitu ya, sehingga bisa digunakan untuk jadi listrik. Oke, jadi seperti ini nanti kita rangkai di Aspen plusnya, dan working fluid yang kita gunakan refrigeran ya, itu R245FA ya, nama lengkapnya itu ya, pentafluoro. Oke, lalu sekarang kita ke Aspen ya, kita cari itu. Mungkin kalau kita ketik R245FA ada mungkin. Oke, ada ya. Oke, itu aja komponennya. Karena kita tidak akan mensimulasikan heat exchanger juga ya, karena kita akan langsung menggunakan heater ya. Jadi cukup working fluidnya kita masukkan di komponen, kita klik next. Kemudian bisa pakai ini ya, metodenya, atau ada juga yang pakai Peng Robinson gitu ya, atau NRTL ya. Kita coba pakai yang oke, kita klik next saja, langsung ke simulasi ya. Lalu kita rangkai tadi ya. Nah, ini ada kondenser dari evaporator ya. Lalu ini turbinnya. Ini ada pompa ya kayak. Kita dari exchanger. Ya, exchanger. Lalu kita klik heater ini ya. Wah, kecil amat ya. Oke, kemudian kita turbin ya. Kemarin tuh turbin pressure changer. Oke, kita pilih tuh yang mana aja sih, kita bisa setting ya. Bisa pakai tadi pompa ya, ini pump. Oke, di sini kita kasih nama evaporator ya. Evaporator. Oke, nggak cukup evaporator ya. Lalu di sini berarti kondenser. Oke, kemudian kita connect ya. Oke, ini supaya enak kita flip dulu kali ya. Flip ke mana nih? Ke kiri ya, supaya dia, nah, yang keluarannya masuk ke turbin ya. Oke, ini udah connect belum?
belum connect. Oh, itu fitnya di atas ya, itu produknya. Oke, terus ke sini. Nah, ya connect ya. Kemudian dari pump ya. Oke, nah ini kondensernya kita flip juga ya, rotate ke kanan. Nanti keluar turbin, masuk ke kondenser, dari kondenser ke pompa ya. Oke, kita pilih saja, kita klik di sini ya, B4 ya, komponen hanya satu ya. Berapa ya, 3600 ya kilogram. Langsung sini aja ya, massa 3600. Oke, suhunya oke. Ini bisa dilihat ya, vapor fractionnya kita buat 0 ya, sedangkan pressure 3 bar. Pressure 3 bar, lalu kita pilih vapor fraction. Ya, karena ini keluar dari pompa ya, bukan dari pompa ya, yang mau masuk ke evaporator itu adalah liquid ya, karena kan keluar dari kondenser itu liquid, lewat pompa yang masuk ke evaporator baru jadi vapor ya. Berarti di sini itu kita ingin ini adalah liquid ya, jadi vapor fraction 0. Oke. Kemudian kita masuk ke evaporator ya. Nah, kita masuk ke evaporator nih, saya ambil dari literatur aja ya, literatur yang ini. Sini ada refrigeran R245FA ya. Bisa dilihat sini nih ya, P masuk turbin itu 33,34 ya, sedangkan suhunya 160. Nah, tapi kita setting aja ya, pressure-nya itu sekitar 333,4 ya. Jadi kita setting pressure-nya saja. Oke, 34 lah kita buat ya. Sini temperaturnya kita setting ya, temperaturnya kita ubah jadi vapor fraction karena kita ingin setelah keluar dari evaporator semuanya dalam bentuk vapor. Jadi vapor fractionnya itu satu ya, karena semuanya dalam bentuk vapor. Oke, yang pressure tadi kita buat 34 ya, tadi kan di sini 33,34 ya. Oke. Oke, 34 ya. Oke. Oke, saya ada yang salah. Jadi keluar pompa ya, pompa itu yang membuat pressure jadi 34 ya. Itu aja. Kita buat seperti itu ya. Jadi yang di pompa tadi keluar dari pompa, pressure itu sudah 34 ya. Oke, jadi 34 masuk ya. Kita tongolin aja nih pressure dan temperatur. Oh, nggak nongol ya, bisa running dulu baru nongol tuh. Oke, ini 34 bar keluar dari pompa, masuk ke evaporator juga kita buat 34 bar ya, kita asumsikan tidak ada pressure drop, dan vapor fractionnya keluar dari evaporator itu 1 ya, alias semua yang masuk ke evaporator keluarnya menjadi vapor. Oke, selanjutnya kita ke bagian ini tadi evaporator ya, kita ke bagian turbin ya, turbin ya, kita ke turbin ya, jangan lupa ya, default itu kompresor kita ubah ke turbin.
Seperti minggu lalu kita pilih yang isentropik. Oke, discharge pressure-nya kita buat jadi 2 bar lah ya. Jadi keluar dari turbin itu 2 bar. Oke, jadi kalau kalian ingin masukkan efisiensi ya, mechanical gitu atau isentropik, ini kalian harus ubah ya, kalian tulis ya efisiensi berapa. Ini saya biarkan saja untuk kali ini. Oke, kemudian kita ke yang terakhir ya, kondenser ya, kondenser. Oke, jadi kondenser ini keluar dari kondenser ya, diharapkan kan semuanya tadi liquid ya, masuk ke pump gitu ya. Nah, berarti di sini kita ubah juga ke vapor fraction-nya. Vapor fraction kita buat jadi 0 ya, karena kita ingin semuanya dalam bentuk liquid. Lalu pressure juga sama ya, seperti inlet ya, 2 bar ya. Oke. Apa lagi nih? Oh, pompanya kayaknya belum ya. Nah, ini kan pompa ya. Keluar dari pompa itu diharapkan tadi 34 bar ya. Oke, nah ini sama nih kalau mau masukkan efisiensi pompa gitu ya. Kan tinggal tulis di sini. Oke, nah ini saya biarkan saja. Dianggap efisiensi 100% ya. Nah, ini sudah selesai ya. Kita bisa running. Oke. Nah, setelah jalan itu keluar ya. Penampakan ya, suhu, pressure, dan ya suhu dan pressure ya. Oke, lalu kan saya juga lihat ya, heat work-nya ya, tampilkan ya. Berapa work yang dihasilkan oleh turbin itu 28 ya, sedangkan di pompa ya 8 ya, berarti mengkonsumsi 8. Mesti mengkonsumsi kan, kalau yang ini menghasilkan 28. Ini kita bisa klik result ya. Ini KWH, KW ya kalau nggak salah ya. Nah ya, 28 KW ya. Tapi perlu diingat ya, kalau di bagian heat exchanger juga itu kan pasti ada pompa ya untuk mendorong fluida yang panas ya, sedangkan di kondenser juga itu akan ada pompa untuk mendorong pendingin ya. Oke, jadi untuk memanaskan ini biasanya adalah sumber panas kita ya, misalnya dari pembakaran bahan bakar ataupun dari sisa-sisa panas yang ada di sebuah pabrik lah gitu misalnya, atau misalnya kayak kemarin kita simulasi itu ya, pembakaran metana ya kalau nggak salah, lalu dimasukkan ke gas turbin ya, lalu keluar dari gas turbin itu kan masih ada panasnya ya, itu mungkin bisa dipakai ya untuk memanaskan working fluid sini ya, refrigeran. Oke, apa lagi ya, tentu saja ya kalau efisiensinya kita buat jadi 70% gitu ya, ya pasti berubah ya W-nya. Coba ya, kita running. Nah, tuh ya, jadi sisa 20 ya. Oke. Oh ya, tadi keluar dari evaporator berarti suhunya itu ini ya, 150 derajat ya. Dengan pressure 34 bar. Setelah keluar dari turbin, panasnya menjadi 59 ya. Oke, kalau masuk kondenser, keluar dari kondenser suhunya 33 ya. Oke. Nanti kalian bisa coba ya, simulasi misalnya menggunakan refrigeran yang berbeda gitu ya. Dengan misalnya yang tadi tuh ada contoh-contohnya ya. Nah itu ya, seperti propilen, butana ya, atau R114, R115 ya. Silahkan kalian coba-coba ya. Atau bisa juga mencoba ya, dan kemarin ya, keluaran dari turbin gas turbin itu kan masih sisa panasnya
itu mungkin aja bisa untuk memanaskan air ya, kemudian airnya dikontakkan ke working fluid di ORC ini gitu ya. Nah, silakan kalian explore ya. Oke, sekian. Terima kasih.